Halo kawan petani semua, kembali lagi di channel Probopang ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan berburu patek ya, mencari buah yang terkena serangan patek. Dan di sini di lahan saya ini ada beberapa pohon yang terkena antraknosa atau patek. Yang terkena patek ini akan saya petik semua. Nah, kemudian akan saya lakukan penyepraian untuk yang terkena patek saja. Di lahan saya ini yang terkena patek cuma bagian atas ya kawan. Jadi cukup sulit ketika pengendalian. Kalau semisal hujan, dia bisa menyebar ke yang bawah. Jadi kalau bisa di lahan teras ring ini yang atas itu jangan sampai terkena penyakit jamur apapun kawan. Jadi yang atas ini kan air mengalir dari atas ya kawan. Dari atas ini bakal memercik ke yang bawah. Jadi yang bawah itu kan kena air hujan, terus percikannya ke pohon. Nah itu jamur apapun pasti kalau yang dari atas ini pasti keserang. Jadi entah itu Phytophthora, antraknosa dan lain sebagainya. Pokoknya yang jenis jamur itu jangan sampai terkena. Jadi yang diutamakan itu lahan yang paling atas kawan, jangan yang paling bawah. Jadi ya diutamakan semua sih, maksudnya yang paling atas dijaga benar-benar lah. Ini yang terkena patek saya ambil semua, saya petik semua, dan jangan sampai tersisa satu titik pun kawan. Untuk penyembuhan patek ini cukup sulit ketika kawan ini tidak menghabiskan semua yang terkena patek, karena walaupun satu atau dua titik yang terkena patek itu nggak bakalan sembuh ketika cuma dispray. Jadi yang terkena langsung petik, langsung spray, diulang-ulang terus sampai habis. Kurang lebih seperti itu ya kawan. Satu lagi kawan, untuk penanggulangan patek ini jangan menggunakan hidrogen peroksida kawan. Itu yang youtuber yang ngomong pakai hidrogen peroksida itu sembuh, itu bohong kawan. Jadi saya lebih baik menggunakan fungisida sistemik. Jadi fungisida sistemik ini saya menggunakan Amistartop ya, bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole atau Nativo kawan, atau fungisida sistemik yang lain. Nah, saya rolling dengan Orondis Opti. Orondis Opti ini berbahan aktif oxatiapiprolin dan chlorothalonil. Nah, chlorothalonil ini cukup ampuh untuk pengendalian berbagai macam jamur. Nah, saya juga menggunakan perekat ini agar lebih lama ya penggunaan fungisida ini. Nah, ini yang sudah saya campur. Saya menggunakan Amistartop dulu dengan takaran per liter 1 mili. Jadi kalau tangki 16 liter pakainya 16 ml. Ini yang Amistartop. Nah, untuk rollingan pakai Orondis Opti. Nanti setelah 2 hari kemudian, spray lagi menggunakan chlorothalonil atau merek dagang Orondis Opti tadi ya kawan. Yang terkena patek petik semua, kemudian langsung spray itu. Kemudian untuk yang tidak terkena patek, saya sarankan jangan dispray fungisida sistemik dulu, pakai fungisida kontak dulu sampai dia ada serangan patek, karena menghemat juga kawan. Jadi yang terkena patek ini semprot pakai fungisida sistemik. Nah, contohnya ini nih. Ini berarti satu bedengan semua disemprot
pakai fungisida sistemik, jadi nggak kebanyakan modal kitanya. Tetap aman kok, tetap maksudnya untuk penyebaran ini ketika penggunaan fungisida kontak ini cukup kurang, jadi usahakan jangan pakai sistemik semua. Jadi kita bisa ada dua kelebihan ya kawan. Yang pertama adalah hemat tenaga, hemat waktu, dan hemat biaya. Dan yang kedua, tidak menimbulkan resistensi kawan ketika kita menggunakan fungisida kontak. Jadi fungisida sistemik itu rawan dengan resistensi atau kekebalan pada cendawan kawan. Kalau untuk fungisida kontak golongan M1 sampai M9 itu resiko resistensinya rendah kawan. Jadi gunakanlah itu daripada fungisida sistemik. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin ada penjelasan yang agak kurang, kawan bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk mengikuti terus channel Probobang ini kawan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.